Smoking Behind the Supermarket with You alias Supano Urede Yani Sufutari. Akhirnya tayang juga dan akhirnya gue nonton. Dan menurut gue salah banget ya, gue nonton Yani Neko duluan baru nonton ini. Karena yang satu depressing banget dan yang ini menurut gue iyashike banget. Jadi inilah pendapat gue mengenai smoking di celah-celah ganti shift di supermarket lu. Dan kenapa gue suka banget. Padahal ini anime romance. Dan kalian tau lah, opening sama romance tuh kayak akhirnya tayang dan akhirnya gue nonton. Gue lupa nonton apa episode 2 apa 3 ya, karena kasihkan nonton. Dan kalau lu pada nanya, kenapa baru sekarang bang? Kemarin-kemarin kemana aja lu? Lah lu nonton di mana tuh? Kok bisa duluan? Yang resmi kan baru sekarang. Tapi tidak usahlah kita berdebat soal itu. Anggaplah kalian lupa gitu. Watsure cata gitu. Karena kita akan berfokus ngomongin kenapa anime romance ini sangat-sangat indah menurut gue. Sangat-sangat luapan yang udah lama gak gue dapetin dari sebuah anime healing. Merokok di belakang supermarket ini adalah adaptasi dari manga ya. Akil udah bahas kalau nggak salah, tapi gue belum baca dan akhirnya gue nonton aja. Sasaki adalah salarimang ya, pekerja kerah putih di Jepang yang ya seperti kalian tahu lah, company-nya itu lucu banget, nama company-nya happy ya, tapi tahu deh terjemahannya kayaknya kalau gue lihat Genki ya, jadi kayak happy, senang, bahagia. Tapi ya kita udah tahu lah kultur Jepang bagaimana masalah company mereka yang tidak lagi mereka ragu untuk bicarakan kalau bekerja di korporat Jepang itu. Jadi itu menurut gue ini lagi-lagi indah banget gitu loh, karena tiap pagi lu dimarahin, lu diomelin, lu dikritik sama bos lu dan lain-lain, dan lu tuh cuman butuh, ini dijelasin banget di episode 1 ya, lu tuh cuman butuh secercah hikari gitu loh, sedikit cahaya aja untuk hari lu yang menyebalkan itu, dan itu datang dari Yamada, kasir nomor 2 di supermarket es di Supanya. Nah, si Yamada ini tuh menarik banget ya. Dia seorang kasir yang manis, cantik, ramah sama pelanggan, dan itu yang bakal lu temuin di Tokyo atau di Jepang gitu. Kasir-kasir yang ramah sekali, yang suaranya lembut sekali, yang kayak, wih kok dia bisa selembut itu ya gitu loh, kok dia bisa istilahnya ya, semenyenangkan itu, vibe-nya deket sama dia. Itu gue juga rasain waktu gue belanja di supermarket. Not in a relationship way, tapi lebih gue kagum sama mereka yang bisa melakukan service itu. Kalau lu kerja di industri service, lu pasti tahu gitu, melayani customer dengan sangat lembut. Menurut gue aja nggak bakal bisa. Gue aja kalau ngeliat lu pada annoying di chat kan gue jengkel ya. Tapi ya si Sasaki ini butuh tempat ngerokok karena stres, dan akhirnya dia ketemu sama Tayama yang ngerokok di belakang supermarket, dan mereka mulai ngobrol. Begitu kira-kira. Dan ya ini seru aja sih untuk ngelihat bagaimana ada tuh bahasa Jepangnya tadi gue nemu tuh gara-gara diomongin, Nibusuki, nggak peka gitu, yang cowok nggak bisa ngerti dan terlalu culun, atau ya emang itu plot yang diharapkan, yaitu si Sasaki ini nggak tahu kalau Yamada dan Tayama adalah orang yang sama. Yang pengen gue sekarang apresiasi segera sebelum gue lupa adalah seiyunya, Sena Hoshiki, yang bener-bener bisa ngebuat Tayama dan Yamada menjadi dua sosok yang mirip sama berbeda, tapi vibe-nya bener-bener bisa kepisah gitu. Ini lagi Tayama, ini lagi Yamada, ini lagi Yamada yang hampir jadi Tayama, ini jadi Tayama yang hampir jadi Yamada. Itu menurut gue tidak mudah ya untuk dilakukan. Itu adalah sesuatu yang you need a very very good skill untuk bisa ngedeliver itu. It's not easy, dan itu nggak easy juga untuk convince kita para penonton bahwa ini orang yang sama tapi dengan dua suara dan personality yang berbeda. Tapi bukan yang kayak multiple personality disorder gitu, melainkan emang orang yang emang lagi bercanda aja, orang yang lagi bermain aja, lagi nge-goofy moment aja. Tentu juga voice actor Sasaki yang menurut gua benar-benar nge-vibe kayak ojisan tua, tapi dia orang yang bukan creep gitu loh, bukan yang stalker, tapi tetap punya istilahnya hopeless romantic vibe. Dan itu semua terbungkus rapi dengan plotting directing yang menurut gua, bro, kalau lu sadar ini anime kasarnya nggak terlalu banyak aneh-aneh, cuman kantor, supermarket, belakang supermarket, itu dong. Ini enak banget. Maksud gue timnya pasti nggak pusing gitu loh, mesti mikirin background, mikirin objek baru, mesti mikirin vibe baru, mesti mikirin kostum baru, pencahayaan yang baru, dan lain-lain. Ini konsisten banget, dan dengan kesederhanaan itu, lagi-lagi gue tuh suka banget ya ketika semuanya lagi berpesta megah-megah. Anime-anime lain lagi nunjukin bisa action ini, action itu. Ada anime sederhana yang menyenangkan sekali untuk ditonton, tapi tetap punya kualitas yang nggak bikin kita kayak nggak seru, nggak ada tonjokannya, nggak ada flashy-nya, nggak ada impact frame-nya. Gue
senang banget nontonin Smoking Behind the Supermarket ini. Ini benar-benar kayak apa ya? Kayak kesederhanaan yang udah lama gue rindukan dalam industri ini, tapi bukan yang remah-remah maksa jadi juara kayak OPM 3 dan Blue Lock Season 2. Oh ya, buat yang belum tahu, gue ini sangat-sangat susah suka sama anime romance. Susah banget, seriusan deh. Kayak gue ngerti itu bagus, gue mungkin lu pada suka, gue tahu itu juga bukan anime jelek, tapi untuk menjadi personally suka banget, gue susah banget sama anime romance. Terakhir yang gue suka Tomo-chan, menurut gue lucu dan emang seru dan mempunyai karakter-karakter yang unik, tapi bukan romansnya yang gue suka, lebih ke komedinya sejujurnya. Tapi menurut gue di sini akhirnya gue bisa ngerasain baper merinding kayak lagi waktu awal-awal gue mengerti romance di drama, di anime, di telenovela dan lain-lain. Teasing Tayama ke Sasaki itu bener-bener kayak wah, mungkin karena gue juga sudah ojisan ya, gue udah tua, kayak anjir gue kalau misalnya masih single dan tua kayak gitu juga bingung anjir nih gimana maksudnya. Kalian lah yang bikin channel ini masih terus bisa upload. Dukung channel ini dengan sesimpel menjadi membership. Dengan 10.000 kalian bisa join Sing sama Aristoteles, kalian bisa dapetin badge yang beda dan emoji-emoji yang aneh pada saat chat kayak gini. Dan di akhir video nama kalian akan keluar kayak begini. Udah ratusan orang jadi member, kalian kapan? Cara joinnya gimana? Tinggal klik tombol join atau gabung di bawah. Thank you semuanya, now back to the video. Nah, secara cerita tuh menarik banget tau. Ini daripada rental girlfriend ya, sorry banget gue akan angkat ini lagi yang apa ya, kalau kalian mungkin emang hobi di apa ya, di aging sampai ujung terus abis itu bener-bener dilepas gitu ya, dan tiap hari terjadi sama kalian di tiap chapternya gitu. Nah di sini tuh yang gue suka bukan masalah aging itu, tapi masalah playfulnya, ngerti gak lo? Playfulnya yang kita tahu itu memang bakal terjadi di real life gitu, yang nggak bakal seaneh dan se-complicated ini ceritanya. I mean, siapa yang nggak mau sering nyamperin ke belakang supermarket ketika lu lagi lonely dan lu lagi sendirian dan lu butuh tempat ngerokok dan tiba-tiba ada teman ngerokok di situ dan lu bisa akrab sama dia. I think it's a very realistic way dan sangat-sangat mungkin terjadi di kehidupan kita, rather than lu konak di kamar bukan kamar, di kolam renang. Gue nggak akan berhentinya ngaitin itu ke apa girlfriend anjir, karena kayak apa sih kok banyak yang suka sih, aneh gue. Tapi nggak apa-apa, itu masalah selera. Tapi yang gue bisa apresiasi lagi tentang oh ya, bagaimana gue penasaran banget sama ceritanya. Karena di sini kita lihat Sasaki ini sebenarnya kalau sadar di, gue lupa episode 2 apa episode 3 ya, itu mulai lebih kelihatan lebih mempedulikan Tayama ada apa enggak daripada Yamada ada apa enggak. Lu sadar nggak? Dia nungguin Yamada terus. Kok lu nggak ada di episode 1 kalau nggak salah ya. Terus tiba-tiba lu lihat makin kesini kok dia nyari Tayama. Nah ntar gimana nih si Yamada menyelesaikan permasalahan ini, atau ada konfliknya kah, atau gimana kah? Gue gak tahu. Ya gue mau nungguin gimana gitu. Gue kepo, gue penasaran. Dan it's a good adaptation menurut gue. Gue bisa lah nontonnya sambil santai dan healing banget, sumpah. Bukan konflik-konflik yang apa ya, bikin wah gimana gitu, tapi lebih konflik-konflik yang healing ke kejiwaan lo gitu. Kayak lu nonton sebelum tidur enak lah gitu, kayak wah seru ya gitu, asik ya, wah baper ya gitu, kayak wah gitu. Gue sih lebih mengapresiat crafting dan bagaimana mereka merefleksikan loneliness dan percintaan di umur lanjut, dan juga bagaimana konflik-konflik tentang permainan Yamada Tayama ini sangat menyenangkan buat gua. Jadi gimana menurut kalian anime Supa ini? Apakah bagus? Apakah lebih bagus daripada semua anime yang pernah kalian tonton? Atau menurut kalian tetap Rena Girlfriend yang nomor 1? Komen di bawah. Komentar ini datang dari mana? Gua nge-review akhirnya Mushoku Tensei Season 3. Katanya episode 3-nya mulai ke arah yang seorang yang Naudi ketika bakal suka ya? Iya kah? Komentarnya datang dari Biru, tetap Tensura better. Iya kah? Iya kah? Iya kah? Is this rage bait or an IQ too low? Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue Nobuni pamit undur diri. Thank you buat para member yang udah support channel ini. Dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah sebutin anime isekai terbaik kalian. Dan kenapa? Apakah benar Tensura? Dan ya, sekian dari gue. Gue gak ngerokok sih sayangnya. Sumpah salah banget nonton Yakineko duluan. Padahal bisa abai sama rokoknya. Tapi sekarang ngeliatin mereka merokok tetap nyebelin gitu. Yaudah, stay clean and sound.